Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Siap untuk episode baru dari si jenius pemalas favorit kita? Di episode sebelumnya, Pak Budi memberikan tugas kelompok yang membuat Raka harus satu tim dengan Nisa, si ketua kelas super rajin. Tentu saja Raka dengan prinsip hemat energinya menolak mentah-mentah. Nah, sekarang kita lanjutkan ceritanya di episode 3, Tantangan Nisa. Suara bel sekolah, suasana kelas yang ramai perlahan hening. Pak Budi baru saja selesai mengumumkan pembagian kelompok. Di pojok belakang, Raka dengan posisi khasnya yang agak bungkuk dan bantal leher terpasang, sama sekali tidak terkesan. Saat namanya disebut bersama Nisa, dia hanya menghela napas panjang. Nisa yang berdiri tegap di depan menatapnya dengan tajam. Raka, kita harus mulai menyusun rencana proyek ini setelah sekolah, katanya dengan nada tegas. Raka perlahan membuka matanya, dia menatap Nisa lalu menatap bantal lehernya, seolah menimbang mana yang lebih penting. Keputusannya sudah jelas. Terdengar keluhan malas. Aku menolak. Satu kata itu membuat seisi kelas hening. Nisa yang awalnya terkejut langsung memasang ekspresi menantang. Menolak? Kenapa? Takut kemalasanmu akan menghancurkan nilai tim kita? Sindirnya berharap bisa memprovokasi Raka. Namun, Raka justru bangkit dari kursinya dengan gerakan yang sangat lambat, seolah mengangkat beban 100 kg. Dia menghela napas lagi, kali ini lebih panjang, seolah menghadapi masalah paling melelahkan di dunia. Aku tidak keberatan dapat nilai 70, jadi tidak ada insentif untuk kerja keras. Aku lebih suka tidur. Jawabannya yang datar dan jujur itu membuat Nisa semakin geram. Melihat drama yang akan dimulai, Pak Budi yang sudah lelah dengan kelakuan muridnya itu segera menengahi sambil memijat pelipisnya. Beliau berkata, Sudah, Nisa, Raka, kalian akan kerjasama, titik, tidak ada penolakan. Pak Budi menatap Raka dengan tatapan yang seolah berkata, jangan coba-coba membantah. Sekarang, kembali ke tempat duduk. Kita akan review materi geografi sebelum jam istirahat. Raka hanya mengangkat bahu dan kembali duduk, siap melanjutkan hibernasinya. Tapi Nisa tidak menyerah begitu saja. Dia kembali ke kursinya, namun tidak duduk. Dia berdiri menatap tajam ke arah Raka yang sudah hampir terlelap. Dalam hatinya, sebuah ide cemerlang muncul. Oke, jika dia tidak mau berkompetisi untuk nilai, aku akan membuatnya berkompetisi untuk kenyamanan. Dengan tekad bulat, Nisa menunjuk Raka dengan dramatis. Raka, aku menantangmu sekarang juga. Suaranya yang lantang memecah keheningan kelas. Semua mata tertuju padanya, lalu beralih ke Raka. Raka yang baru saja memasang kembali bantal lehernya dengan nyaman, terpaksa membuka matanya lagi. Dia menguap lebar. Tantangan apa lagi? Kalau tidak ada imbalan yang setimpal, aku tidak tertarik. Nisa menyeringai. Dia tahu persis kelemahan terbesar Raka. Kita lakukan kuis dadakan di depan kelas. Materi geografi yang baru saja akan kita review. Jika kau menang, dia sengaja berhenti sejenak, membangun suspense. Kalau boleh tidur tanpa gangguan di kelasku selama sisa hari ini, aku jamin tidak ada yang akan mengganggumu. Seketika mata Raka yang tadinya sayu terlihat sedikit lebih hidup. Tidur tanpa gangguan, itu adalah penawaran terbaik yang pernah ia dengar. Itu adalah insentif tertinggi baginya. Menarik, katanya dengan nada datar. Tapi jelas ada percikan minat di sana. Dan jika aku kalah, Nisa tersenyum penuh percaya diri, merasa kemenangan sudah di tangan.
Kau harus mengerjakan semua pekerjaan rumahku selama seminggu penuh. Dan sebagai bonus, kau harus datang ke sekolah tepat waktu besok pagi. Mengerjakan PR Nisa yang terkena banyak dan rumit adalah mimpi buruk bagi prinsip hemat energi Raka. Tapi dia berpikir cepat dalam batinnya. Kalkulasi sederhana terjadi, mengorbankan sedikit energi sekarang untuk menjawab kuis. Demi penghematan energi masif di masa depan karena bisa tidur nyenyak dan bebas dari PR. Worth it. Hanya dalam 1 detik, keputusan dibuat. Raka berdiri, kali ini gerakannya lebih sigap. Dia melepas bantal lehernya dengan gestur yang anehnya terlihat serius, seolah seorang samurai yang akan mencabut pedangnya. Deal, atur tantangannya, ketua kelas. Suasana kelas menjadi tegang sekaligus seru. Pak Budi yang tadinya mau marah, kini malah terlihat tertarik. Beliau menghela napas, menyerah pada drama murid-muridnya. Baiklah, maju kalian berdua ke depan, katanya sambil menyeruput kopi instannya. Bapak yang jadi jurinya. Maka berdirilah Raka dan Nisa berdampingan di depan kelas. Raka dengan seragam berantakan dan ekspresi bosan, sementara Nisa tegap dengan seragam rapi dan aura kompetitif yang membara. Pemandangan yang sangat kontras. Pak Budi berdeham. Kita mulai. Sistemnya siapa cepat dia jawab soal geografi bab pergerakan lempeng bumi. Siap? Nisa mengangguk mantap. Raka hanya mengedipkan mata pelan. Soal pertama, seru Pak Budi. Jelaskan perbedaan mendasar antara lempeng samudera dan lempeng benua. Bahkan sebelum Pak Budi selesai bicara, tangan Nisa sudah teracung. Lempeng samudera didominasi oleh batuan basalt yang memiliki densitas tinggi. Sedangkan lempeng benua didominasi oleh batuan granit dengan densitas yang lebih rendah. Jawabannya cepat, panjang, dan sangat teoritis persis seperti yang tertulis di buku cetak. Pak Budi mengangguk puas. Benar, Nisa 1 poin. Nisa tersenyum tipis, Raka tetap tanpa ekspresi. Soal kedua, lanjut Pak Budi, menaikkan tingkat kesulitan. Apa yang akan terjadi jika dua lempeng benua bertabrakan satu sama lain? Ini adalah soal yang sedikit lebih kompleks. Nisa mengerutkan kening, otaknya langsung memproses informasi dari buku yang sudah ia hafal di luar kepala. Dia membuka mulutnya untuk memberikan jawaban lengkap. Tapi terbentuknya pegunungan, lipatan, dan gempa bumi dangkal. Sebuah suara datar memotongnya. Itu suara Raka. Jawabannya singkat, padat, dan langsung ke intinya. Pak Budi terdiam sejenak lalu mengangguk. Tepat sekali, cepat dan akurat. Raka 1 poin. Skor sekarang 1-1. Nisa menatap Raka dengan kaget. Tunggu, jawabanku padahal lebih lengkap, protesnya. Pak Budi menggeleng. Ini kuis cepat, Nisa. Jawaban Raka sudah mencakup inti dari pertanyaannya. Kecepatan juga dinilai. Wajah Nisa sedikit memerah. Dia tidak menyangka si pemalas ini bisa menjawab secepat itu. Pertarungan ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Kini tiba saatnya soal penentuan, soal ketiga, soal klimaks. Pak Budi menatap keduanya dengan serius. Dengarkan baik-baik. Ini soal analisis terapan. Sebutkan 3 cara paling efisien dalam memprediksi letusan gunung berapi dengan biaya paling minimal. Kata kunci efisien dan biaya minimal. Membuat soal ini menjadi jebakan. Nisa dengan pemikirannya yang idealis dan perfeksionis langsung menjawab. Pemasangan jaringan seismograf digital yang canggih di sekitar gunung, pengukuran deformasi atau pengembungan tubuh gunung menggunakan data GPS dari satelit,
dan analisis gas vulkanik menggunakan spektrometer. Saat Nisa sedang bersemangat menjelaskan metode-metode canggih dan mahal itu, terdengar suara dengusan dari sampingnya. Raka terlihat menguap, seolah jawaban Nisa adalah dongeng pengantar tidur. Lalu, dia menyela dengan santai. 1. Pengamatan visual sederhana secara rutin. Catat perubahan warna asap kawah. 2. Pengukuran suhu air sumur atau mata air panas terdekat. 3. Pengamatan perilaku hewan di sekitar gunung. Mereka biasanya gelisah sebelum erupsi. Jawaban Raka membuat seisi kelas hening. Pak Budi tertegun. Beliau menatap Raka, lalu meletakkan cangkir kopinya. Jawaban Nisa memang benar secara textbook. Tapi jawaban Raka adalah yang paling logis, paling realistis, dan yang terpenting paling sesuai dengan kata kunci soal, efisien dan minimalis. Pak Budi menatap Raka dengan ekspresi kagum yang tak bisa disembunyikan. Itu adalah jawaban yang paling brilian dan realistis yang pernah saya dengar. Beliau berdaham mencoba mengembalikan wibawanya. Pemenangnya adalah Raka. Sontak sorakan kecil terdengar dari beberapa murid di belakang. Raka untuk pertama kalinya hari itu menunjukkan sedikit senyuman tipis yang penuh kemenangan. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik badan, berjalan santai kembali ke singgasananya di pojok kelas. Dia mengambil bantal leher kesayangannya, memasangnya, dan dalam hitungan detik langsung tertidur pulas dengan damai. Sambil memejamkan mata, dia bergumam sangat pelan. Selamat tinggal, PR Nisa, aku tidur dulu. Sementara itu di depan kelas, Nisa masih berdiri membeku. Wajahnya merah, padam, campuran antara kaget, malu, dan tidak percaya. Semua kerja keras dan hafalannya dikalahkan begitu saja oleh seorang jenius pemalas. Hanya demi mendapatkan hak untuk tidur sambil mengepalkan tangannya erat-erat, Nisa membatin dengan geram. Dia benar-benar mengalahkan kerja kerasku hanya demi tidur. Ini belum selesai, Raka Aditya. Kekalahan ini justru menyulut api persaingan yang lebih besar dalam diri Nisa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah proyek kelompok mereka akan berjalan lancar atau justru menjadi proyek gagal? Kita akan cari tahu jawabannya di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah Raka si jenius pemalas.